Lisa, what happened to you? No, you're dead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat memacu adrenalin. Film ini juga menyuguhkan arti sebuah persahabatan, kesetiaan, dan juga pengkhianatan. Tapi sebelum kita lanjut filmnya, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Lanjut! Film ini diawali dengan seorang pria cupu bernama Scotty yang selalu dibully oleh teman-temannya. Move, klutz. Loser. All right, class. Sepulang sekolah, dia dicegat oleh beberapa tim bully dan langsung menghajarnya. Untungnya, seorang gadis cantik menolongnya, sehingga menghentikan perkelahian itu. What are they gonna do? Di malam harinya, dia bercerita pada ibunya bahwa tempat mereka tinggal saat ini sama sekali tak membuatnya nyaman. Dia tak punya teman, bahkan dia harus dibully setiap hari. And plus, I miss Uncle Joey. And the saddest part is I don't even know if I like myself. Sweetheart. Oleh karenanya, Scotty ingin tinggal bersama kakek dan neneknya yang tinggal di pegunungan. Dikarenakan ibunya sangat sibuk dengan pekerjaannya, maka ibunya menyuruh pamannya yang bernama Joy untuk menjemputnya. Hey, Joey? Really? Are you sure it's no trouble? Of course, who's their favorite uncle? Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan pada Scotty dan adiknya yang bernama Jamie yang bersiap untuk berangkat bersama Joy. Hey! Di tengah perjalanan, Joy menawarkan pada mereka berdua untuk berkemah di akhir pekan ini. I've got a question for you guys. You want to go camping this weekend? I'm in. Me too. All right, great. Dan seperti yang sudah kuduga, mereka berdua sudah pasti menerima tawaran itu. Akan tetapi, Joy mengkhawatirkan sesuatu. Dia mengajak Scotty berbicara empat mata tentang hal itu. Joy mengajaknya untuk bekerja sama agar Scotty mau menelpon ibunya dan berbohong padanya bahwa mereka sudah sampai di rumah neneknya. Karena ibunya sudah pasti mengkhawatirkan mereka. Yep, Mom, I got it. Well, we're going to have the greatest weekend ever. Okay. Bye. Pada akhirnya, mereka tiba di pos pemberangkatan. Joy memperkenalkan mereka berdua pada teman-temannya. Nampaknya, Wesley, seorang ketua geng tersebut, tidak setuju jika kedua keponakannya itu ikut. Karena dirinya khawatir mereka berdua hanya akan menjadi beban di perkemahan itu. Namun Joy menegaskan bahwa dirinya akan menjamin mereka berdua tak akan merepotkan. Di tengah perjalanan, Wesley mengajak Joy untuk balapan. Dikarenakan jalannya sangat lurus dan mulus, hingga tak ada satu lubang pun yang menghalanginya. Namun sayangnya, kegiatan itu diketahui oleh polisi yang tengah gabut dan sedang menunggu jam pulang. Polisi itu pun mengejar mereka dan menyuruh mereka untuk segera menepi. Tapi sayangnya, dia kehabisan bahan bakar dan terpaksa harus berhenti mengejar mereka. Don't tell me you ran out of gas again. Sesampainya di pos perkemahan, mereka mengambil kendaraan masing-masing dan bergerak menuju hutan. Di tengah perjalanan, Wesley berhenti dan mulai menjelaskan peraturan yang akan mereka mainkan di perkemahan nanti. Bukan hanya perkemahan biasa, mereka akan memainkan sebuah permainan yang menegangkan. Mereka akan saling menembak satu sama lain untuk memperebutkan bendera kuning. Sesuai yang terlihat, Wesley sangat temperamen dan sangat bersemangat untuk menyakiti orang. Semua itu terlihat ketika Scotty dan Jamie ingin melihat kehebatan pistol miliknya. Dengan nada tinggi, Wesley menyuruh Travis untuk berlari, dan dia akan melepaskan tembakannya padanya. Meski kekasihnya Lisa sempat menahannya, dia tetap memaksa dan malah membentaknya. You stand down, stand down. Meski hanya menggunakan peluru karet, target yang tertembak akan terjatuh seperti tertabrak mobil. Hey, Travis, come on, wake up. Felt like I got my butt kicked. Setelah memastikan Travis masih baik-baik saja, Wesley menyuruh mereka semua untuk bergegas mendirikan tenda dan menyiapkan keperluan. Sembari mendirikan tenda, Joy menjelaskan siapa dan dari mana mereka semua berasal. He doesn't have a family? These guys are his family now. Sebastian. Well, Sebastian and I were the new guys here. Joy juga mengajarkan beberapa cara bertahan hidup seorang pramuka dan bagaimana cara menghindar dari beruang grizzly. And I've heard that there's occasionally a grizzly bear.
When were to try to attack, then what you do is you pretend to be dead. Malam harinya, ketika mereka menyalakan api unggun dan ketika tepat tengah malam, Wesley menyuruh Joy untuk menyuruh kedua keponakannya itu segera tidur. Time to get everything into the tent and go to sleep. I think it's time to go to bed. Let's go. Ternyata, malam itu adalah malam pertama Edward bergabung dengan mereka. Sehingga Wesley akan melakukan tradisi penerimaan anggota baru padanya. Karena merasa penasaran, Scotty dan Jamie mengintip dari dalam tenda. Dengan menggunakan besi panas, Wesley melukai kulitnya hingga menimbulkan bekas luka. Dengan begitu, Edward resmi menjadi bagian dari mereka. Belum tidur, Joy ingin buang air kecil. Dan lebih mencurigakannya lagi, Lisa pacarnya si Wesley itu ikut-ikutan buang air juga. Keesokan harinya, Wesley terbangun dari tidurnya dan melihat luka di punggung kekasihnya. Dan penuh emosi dan darah yang sangat memuncak, dia membangunkannya dan menuduhnya selingkuh. Karena Wesley merasa tak melakukan apapun malam itu. Meskipun Lisa mengelak, namun IQ Wesley tetap tak akan bisa dibohongi. Dia terus memojokkan Lisa hingga akhirnya Lisa mau berkata jujur. Who did this to you? Joey. Setelah mengetahui bahwa Joy yang telah melakukan itu pada kekasihnya, Wesley pun bergegas untuk mencarinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada Joy dan kedua keponakannya yang hendak memulai permainan. Joy melarang mereka berdua ikut dan hanya menyuruhnya melihat dari kejauhan. Great. Okay, you kids, go wait on that ridge right over there. You should be able to see all the action from there, right? Cool. Meski begitu, mereka sangat senang melihat tim pamannya bermain dan mengalahkan tim lawan. Seperti anak kecil pada umumnya, Jamie selalu membawa permen kemanapun dia pergi. Sambil melihat pamannya mengintai Wesley dari kejauhan, dia memakan permen itu. Meskipun Wesley mengetahui kalau Joy ingin menembaknya, namun dirinya tak melawan, dan bahkan dia hanya berdiam dan membiarkan Joy mengambil bendera kuning itu. No, you're dead. Namun ternyata itu hanya strategi Wesley untuk membunuh Joy karena dirinya sudah lancang mencicipi doinya. Melihat pamannya mati tertembak, Scotty membungkam adiknya dan mengajaknya untuk segera pergi. Let's go. Come on. Mendengar suara tembakan itu, semua kru datang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena Wesley terkenal dengan kebrutalannya, tak ada satu orang pun yang berani melawannya. Hingga akhirnya dia mengatakan penyebab dia membunuh Joy adalah karena Joy sudah mencicipi kekasihnya. Tak ingin kejadian itu diketahui oleh pihak berwajib, mereka berencana untuk menguburkan jasadnya di tempat tersembunyi. Melihat bekas bungkus permen yang telah dimakan oleh Jamie, IQ Wesley langsung bereaksi. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka berdua, karena mereka berdua sudah mengetahui semua yang terjadi. They've seen everything. Dengan penuh rasa takut, Scotty dan Jamie berlari dan bersembunyi di balik pohon. Namun sayangnya, Travis menemukan Jamie, dan dengan kapaknya dia berniat untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun tiba-tiba, karena dorongan Scotty yang begitu keras, Travis terjatuh dan membuat kepalanya terbentur ke arah batu. Dan membuatnya pendarahan yang hebat sehingga dia mati seketika. Selama beberapa saat, Wesley yang hendak mencari mereka berdua menemukan mayat Travis yang sudah terkapar tak bernyawa. Melihat hal itu, Wesley memanggil saudara kandung Travis yaitu Mike untuk memberitahukan hal itu. Mendengar kegaduhan itu, semua orang berkumpul dan menyaksikan Mike yang tengah menangisi kepergian adiknya. Oh, brother, wake up. Demi membalaskan kematian Travis, Wesley pun memerintahkan semua anggotanya untuk tidak pernah melewatkan satu tempat pun di hutan itu. Namun kelembutan hati Lisa membuatnya memohon pada Wesley agar tidak membunuh anak yang tak bersalah. Tapi sayangnya, kemarahan Wesley atas pamannya masih melekat dan menjadi-jadi ketika kedua keponakannya itu membunuh temannya yang sudah dianggap sebagai saudara. Malam harinya, Wesley dan anak buahnya membakar mayat Travis sebagai upacara kematiannya. Di depan mayat Travis, Wesley menyuruh mereka semua untuk bersumpah
untuk membalaskan dendam saudaranya dengan membunuh Scotty dan adiknya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada Scotty dan adiknya yang tengah kedinginan. Untung saja, Scotty masih menyimpan korek api yang sempat diberikan oleh pamannya, sehingga mereka bisa menghangatkan diri malam itu. Di tengah dinginnya malam dan dipenuhi rasa takut, mereka berlindung di dekat kobaran api. Keesokan harinya, mereka berjalan menjauh dari tempat itu. Dengan berbekal peta yang diberikan oleh pamannya, Scotty memandu adiknya untuk menyelamatkan diri. Let's go. Tapi sayangnya, Wesley dan teman-temannya menemukan jejak bakaran api yang mereka buat, dan membuat mereka tak berharap banyak. Wesley dan kawan-kawannya menemukan tanda-tanda mereka menuju sungai, sehingga Wesley memerintahkan mereka semua untuk berpencar. Lisa, you cross the creek and you stay to the left and do not let them get by you. Di tengah kepanikan, kita akan melihat Edward dan Lisa yang tengah ditimpa kebimbangan. Sebenarnya mereka tidak tega jika harus melihat Scotty dan adiknya terbunuh. Namun di sisi lain, mereka juga tak bisa menolak perintah Wesley. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan Jamie dan Scotty. Meski mereka bermaksud untuk menyelamatkannya, namun mereka mengira bahwa mereka juga ingin membunuhnya. Sehingga membuatnya ketakutan dan pada akhirnya, mereka ditemukan oleh Bull dan yang lainnya. Bull yang awalnya membawa senjata, meletakkan senjata itu karena dia bermaksud untuk merayu mereka dan bisa menikamnya dengan pisau yang dia sembunyikan. Namun di saat yang bersamaan, Wesley tengah mengincar Jamie dan pistolnya, sehingga itu membuat Scotty mengetahuinya dan memilih untuk menceburkan diri ke sungai. Tak sampai di situ saja, Wesley yang mengetahui hal itu menyuruh Sebastian untuk melompat ke sungai dan menangkap mereka. Namun tiba-tiba, pistol yang sebenarnya ditujukan pada Scotty dan adiknya mengenai punggung Sebastian dan membuatnya tak berdaya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada ibu Jamie dan Scotty yang tengah cemas memikirkan anaknya. Dia melapor ke polisi karena sudah beberapa hari hilang tanpa kabar dan tak tahu pergi kemana. Kebetulan sekali, polisi mengetahui ciri-ciri kendaraan Choi karena mereka sempat kejar-kejaran dengan polisi beberapa hari sebelumnya. No, we're good. We're good. Kembali pada Jamie dan Scotty yang terus berjalan dan tiba-tiba saja mereka melihat sebuah gudang di tengah hutan. Seperti yang sudah kita pikirkan, mereka memasuki gudang itu dan mengambil beberapa keperluan yang mereka perlukan di hutan nanti. Tanpa Jamie ketahui, Scotty menemukan sebuah pistol di dalam laci, dan dengan cepat dia memasukkannya ke dalam kantung celananya. Beberapa saat kemudian, Wesley dan anak buahnya menemukan tempat itu, tapi lagi-lagi, mereka terlambat dan tak menemukan siapapun. Lisa yang terlihat cemas berusaha menghentikan pencarian itu dengan menjanjikan kenikmatannya setimpal asal Wesley mau berhenti mengejar mereka. Namun itu tak sedikit pun membuat Wesley tergiur dan berhenti untuk mengejar mereka, karena menurut Wesley, kenikmatannya sesungguhnya ialah membunuh seseorang. Benar-benar psycho nih orang. Jauh di dalam hutan, Scotty dan Jamie tengah beristirahat sejenak untuk makan, karena mereka tahu Wesley sudah cukup jauh dari mereka. Sebagai seorang pramuka, Scotty menerapkan pengalaman belajarnya, dan seperti biasa, dia mempersiapkan kayu bakar untuk menghangatkan mereka dari dinginnya malam. Tak lama kemudian, seorang beruang grizzly menyerang Jamie, dan sebagai seorang kakak yang baik, Scotty ingin menyelamatkan adiknya dengan pistol yang dibawanya. Namun sayangnya, pistol itu tersangkut dan membuat beruang itu lebih cepat menyerangnya. Di tengah ketegangan, Scotty teringat pesan pamannya bahwa beruang grizzly akan melepaskan korbannya jika dia berpura-pura mati. Dan benar saja, beruang itu melepaskan gigitannya dan meninggalkan mereka. Meski meninggalkan luka yang cukup dalam, Scotty masih bisa dibilang baik-baik saja. Dengan teknik yang pernah diajarkan oleh ayahnya, Jamie mengobati kakaknya dan membalutnya dengan kain. Karena merasa begitu lelah dengan semua kejadian itu, Scotty memutuskan untuk memejamkan mata sejenak. Ketika Scotty terbangun dari tidurnya, dia melihat adiknya yang tengah memakaikan sepatunya. Entah apa yang telah dilakukannya, namun Jamie bilang dia tak perlu tahu ide cemerlangnya. Jamie juga menyarankan jika semakin jauh mereka memasuki hutan, maka semakin jauh peluang mereka untuk selamat. Oleh karenanya, dia punya sebuah rencana hebat untuk menyelesaikannya. Jamie berencana untuk kembali ke tenda perkemahan,
dan mengambil kendaraan mereka dan melarikan diri dari hutan. Dengan begitu, mereka akan selamat dan membuat Wesley akan bisa menemukan mereka. Tanpa berpikir panjang, Scotty menyetujui rencana itu dan berjalan mengendap-endap agar tak diketahui mereka. Akan tetapi, Scotty mencemaskan soal jejak kaki mereka karena Wesley sangat pandai soal mencari jejak. Dan disitulah letak kejeniusan Jamie. Ternyata, semasa Scotty tertidur, Jamie memanipulasi jejak mereka dengan berjalan menuju atas bukit. Sesuai yang sudah direncanakan, Wesley dan kawan-kawannya hanya berjalan memutar karena mengikuti jejak yang Jamie buat. Akan tetapi, kepintaran Wesley tetap tak akan bisa terkecoh. Wesley tahu kalau mereka mengincar ATV-nya karena hanya itulah kesempatan mereka. Sesampainya di tenda, Scotty dan Jamie diperlambat dengan susahnya mencari kunci ATV. Hingga akhirnya mereka menemukan ATV milik Joy yang sangat lambat. Selang beberapa saat, Wesley dan yang lainnya tiba di tenda. Melihat ATV milik Joy sudah tidak ada, Wesley sangat yakin mereka menggunakannya untuk melarikan diri. Karena tidak tega melihat Wesley membunuh anak-anak itu, Lisa meminta agar Wesley berhenti mengejarnya. Meskipun Lisa sempat menghentikan Wesley untuk mengejar mereka, namun Wesley tetap keras kepala dan dengan tega memukul Lisa hingga terjatuh. Karena kendaraan milik Joy sangat lambat, Wesley dan kawan-kawannya mampu mengejar mereka. Dengan anak panah yang begitu tajam, Mike menarik busurnya dan mengarahkannya pada Jamie. Menyadari adiknya sudah terluka, Scotty menghentikan ATV-nya dan mengajaknya naik ke dalam hutan. Merasa sudah di tempat yang aman, Scotty mencoba untuk menarik anak panah itu. Namun karena Jamie tak tahan menahan rasa sakit itu, Scotty menghentikannya. Karena merasa Wesley dan anak buahnya sudah dekat, Scotty menggendong adiknya dan membawanya berlari dari sana. Sayang sekali, kemampuan Wesley mencari jejak sangat kuat. Dia mampu mencari Scotty dan adiknya hanya dengan melihat bekas tetesan darah di punggungnya. Merasa kasihan dengan kakaknya, Jamie menyuruh Scotty meninggalkannya dan berlari sendirian sejauh mungkin. Tapi karena Scotty sudah berjanji dengan ibunya untuk selalu menjaga adiknya, dia memilih untuk tetap bersamanya. Melihat Jamie tak kuat lagi untuk berjalan, Scotty memutuskan untuk mengajaknya bermalam di sana. Sembari Scotty mencari kayu bakar, dia meninggalkan adiknya sendirian. Namun tiba-tiba, I got you! Help, Scotty, help! Wesley menangkapnya dari belakang dan mengancam akan membunuhnya jika Scotty tidak kunjung datang. Dengan berbekal senjata yang dibawanya, dia datang ke sana. Namun dengan liciknya, Wesley mengancam akan membunuh adiknya jika dia tak menjatuhkan senjata itu. Namun ketika dia menjatuhkan senjata, Wesley tetap akan membunuhnya dan bahkan membunuh mereka berdua. Namun tiba-tiba, Lisa membunuh Wesley dari belakang dengan pisaunya. Di depan tubuhnya yang sekarat, Lisa mengatakan bahwa yang bersamanya malam itu bukanlah Joy, tapi Edward. Joy sama sekali tak pernah menyentuhnya. Dia mencintai Edward. Sesaat kemudian, helikopter polisi datang. Ibunya yang begitu cemas sangat bahagia melihat putra-putrinya ditemukan. Dengan cepat mereka memasukkan Jamie ke dalam ambulan. Dua minggu kemudian, keadaan terlihat sudah kembali normal. Scotty melihat gadis yang pernah menolongnya di sekolah diganggu oleh tukang bully itu. Just get out of my way. What is your problem? I don't want to. Problem? Hey. Dengan gentlenya, Scotty memukul hidungnya hingga terjatuh dan membuat gadis itu semakin menyukainya. Dan film pun berakhir.